Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data yang kedua pada mata kuliah statistika maupun statistika dan probabilitas. Langsung saja kita lihat. Yang pertama kita akan membahas deviasi rata-rata, dilanjutkan dengan variansi, dan simpangan baku. Pendahuluannya, pada bab sebelumnya atau pada video sebelumnya kita telah membahas ukuran variabilitas data, yaitu ada jangkauan, ada jangkauan interkuartil, dan ada deviasi kuartil. Kelemahan dari 3 buah metode yang sudah kita bahas tersebut adalah tidak melibatkan semua data. Oleh karena itu, kita memerlukan ukuran variabilitas yang melibatkan seluruh data. Dalam hal ini ada 3. Yang pertama, deviasi rata-rata, ada variansi, dan ada simpangan baku. Kita mulai dari deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata melibatkan seluruh data observasi dalam penghitungannya. Variabilitas diukur dengan membandingkan data observasi secara individual dengan pusat datanya, yaitu rata-rata. Jadi dia membandingkan setiap data observasi. Nah, jadi semua data yang ada itu dibandingkan dengan rata-rata. Maka dia otomatis melibatkan seluruh datanya. Nah, cara membandingkannya gimana? Caranya yaitu dengan mencari rata-rata beda absolut antara data observasi secara individual dengan pusat datanya. Dan setiap data kita cari beda absolutnya. Nah, kalau sudah nanti kita tentukan rata-ratanya. Kalau kita tuliskan SR sama dengan sigma I dari 1 sampai N, harga mutlak dari XI min X bar per N. Dengan XI tadi merupakan setiap data observasi, X bar itu rata-ratanya, dan N banyaknya data. Oke, kita ke contoh. Berikut adalah data penjualan dari sampel tenaga penjual atau salesman CV Berlian Jaya yang melakukan penjualan di 2 buah kota, yaitu ada Emin, Biantoro, Ceceh, Boni, Endro, dan Fariza. Nah, mereka melakukan penjualan di Bandung dan di Cirebon. Nah, ini merupakan datanya. Kita akan cari variabilitas, yaitu simpangan rata-rata dari data di kota Bandung dan di kota Cirebon. Pertama, harus kita tentukan dulu rata-ratanya, karena tadi setiap data akan kita kurangkan dengan rata-rata. Cara mencari rata-rata, kita jumlahkan, ini setiap data kita jumlahkan, ada 9 miliar. Nah, 9 miliar ini nanti kita bagi sama 6. Maka jadi 150 juta. Dapat 150 juta. Nah, sekarang setiap data kita kurangkan dengan 150 juta. Ini 90 juta dikurangi 150 juta, maka dia jadi negatif 60. Tapi kita harga mutlakan, maka jadi plus 60. Ini juga ya, 110 dikurangi 150, negatif 40. Kita positifkan atau kita harga mutlakan. 220 dikurangi 150, 70. 140 dikurangi 150, minus 10, harga mutlaknya 10. 160 dikurangi 150, 10. 180 dikurangi 150, 30. Dan kita jumlahkan, ini ada 220 juta. Nah, simpangan rata-ratanya berarti tinggal 220 juta kita bagi sama 6. Karena datanya ada 6. Hasilnya 36.660.666 rupiah. Ya, ini untuk yang kota Bandung. Untuk kota Cirebon digunakan cara yang sama, kita cari rata-ratanya dulu. Ini di total datanya, ini di total ada 9 miliar, kita bagi dengan 6, maka sama 150.
Soalnya setiap data kita kurangi 150 dan di harga mutlakan ada 60 juta. 60 juta kita bagi 6, 10 juta. Maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa variabilitas nilai penjualan di Kota Bandung ternyata lebih tinggi dibanding dengan variabilitas nilai penjualan di Kota Cirebon. Jadi Bandung dari 30 juta, yang ini 10 juta. Kalau kita gambarkan di garis, nah seperti ini. Untuk yang Kota Bandung yang atas ini data salesman A, B, C, D, dan E. Nah, kalau kita lihat di sini dia cukup jauh dari rata-ratanya. Rata-ratanya jadi 150. Nah, kalau yang ini yang Kota Cirebon, nah dia tuh cenderung mengumpul ya, cenderung lebih dekat dengan rata-ratanya, lebih dekat dengan 150. Ya, kalau kita gambarkan seperti itu. Data yang memiliki variabilitas tinggi, letak data observasi tersebar lebih berjauhan terhadap rata-rata dibanding dengan data yang memiliki variabilitas yang lebih rendah. Lihat ya, jadi yang Kota Bandung itu lebih jauh letaknya daripada yang Kota Cirebon. Data yang memiliki variabilitas lebih kecil, letak datanya observasi cenderung mengelompok, berdekatan dengan rata-ratanya. Contohnya ya, ini yang Cirebon, dia cenderung mengumpul jadi satu, mengelompok. Hasil penghitungan variabilitas dengan menggunakan deviasi rata-rata ini tentu saja jauh lebih baik daripada jangkauan interkuartil dan deviasi kuartil karena penghitungan deviasi melibatkan seluruh data. Deviasi rata-rata masih memiliki kelemahan untuk memperoleh nilai beda data observasi dengan rata-rata positif. Metode ini menganggap sama antara nilai negatif dan nilai positif. Nah, tapi walaupun dia lebih baik daripada jangkauan interkuartil dan deviasi kuartil, tapi dia ada kelemahannya. Kelemahannya bahwa dia itu menghitung sama. Jarak negatif sama jarak positifnya dia dihitung sama. Ya, karena kenapa sama? Karena tadi ya kita harga mutlakan. Maka di sini kelemahannya seperti itu. Karena positif dan negatif dia anggap sama. Nah, secara matematik kedua sifat bilangan itu, bilangan positif dan negatif harus dibedakan dengan tegas. Itu simpangan rata-rata. Sekarang kita ke variansi dan simpangan baku. Pengertian variansi mirip dengan deviasi rata-rata, hanya saja untuk memperoleh hasil penghitungan dalam bilangan positif tidak lagi diwujudkan dengan harga mutlak atau absolut, namun dikuadrat. Jadi nanti hampir sama dengan simpangan rata-rata. Kalau simpangan rata-rata itu kita harga mutlakan, kalau ini kita kuadratkan untuk memperoleh hasil positifnya. Variansi adalah alat ukur variabilitas serangkaian data yang dihitung dengan mencari rata-rata selisih beda kuadrat antara data observasi dengan pusat datanya. Biasanya menggunakan rata-rata. Ya, jadi kalau ini kita selisih dan terus kita keluar kuadratkan. Nah, rumusnya ini simbolnya sigma kuadrat sama dengan sigma I dari 1 sampai N XI min X bar dikuadratkan. Atau boleh juga menggunakan rumus sigma kuadrat sama dengan N sigma I dari 1 sampai N XI kuadrat min sigma I dari 1 sampai N XI dikuadratkan per N kuadrat. Nah, ini untuk data rata-rata populasi, nah yang kanan untuk rata-rata atau data sampel. Ya. Kalau kita lihat rumusnya hampir sama atau sama justru. Yang membedakan cuma di sini kalau di rata-rata populasi atau variasi populasi dia tidak pakai min 1, cukup per N, tapi ini N min 1, tapi keseluruhannya perhitungannya sama. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini memang ada dua buah rumus. Rumus
Yang pertama itu dia pakai XI min mu atau XI min X bar kalau dia sampel. Jadi dikurangi dengan rata-rata dan dikuadratkan. Jadi sama kayak di simpangan rata-rata. Kalau tadi di harga mutlak ini dikuadratkan, sama persis. Nah, tapi kita bisa juga menggunakan rumus yang kedua. Rumus kedua itu lebih enak. Kenapa? Karena di sini tidak ada rata-ratanya. Jadi kita tidak harus menghitung rata-ratanya dulu. Cukup menghitung sigmanya dari XI dikuadratkan. Jadi setiap data nanti dikuadratkan. Kalau ini XI, sigma XI hasilnya berapa, baru kita kuadratkan. Oke, itu ya yang perlu diperhatikan di rumus variansi. Ada rumus untuk populasi dan untuk sampel. Nah, dan diperhatikan juga simbol-simbolnya. Nah, sekarang kita ke contoh. Dalam praktis, ukuran variables yang sering digunakan adalah simpangan baku atau deviasi standar yang merupakan akar kuadrat dari variansi. Nah, jadi pada prakteknya nanti yang sering kita gunakan itu bukan bukan variansi, tapi simpangan baku. Simpangan baku itu apa? Simpangan baku itu tinggal variansi tadi kita akarkan. Hal ini disebabkan bahwa variasi tidak dapat dinyatakan dalam satuan ukur apapun seperti rupiah, kilogram, ton, dan lainnya. Sedangkan simpangan baku dapat dinyatakan dalam satu satuan ukur seperti di atas. Nah, kalau kita lihat tadi untuk mencari variansi itu kita kuadratkan. Nah, maka nanti data yang kita perlu itu data kuadrat. Maka satuannya harus berubah. Nah, rupiah, kilogram, ton, dan lain itu nanti satuannya berubah karena dikuadratkan. Nah, kalau di simpangan baku itu kita akar, maka tadi satuan yang dikuadratkan dia sudah kembali ke satuan awalnya. Maka nanti kalau simpangan baku itu bisa kita beri satuan ya, sesuai datanya. Bisa rupiah, kilogram, ton, dan lain sebagainya. Ya, rumusnya sama, cuma tinggal kita akarkan. Nah, dan kalau dia datanya untuk data populasi sigma, tapi untuk data sampel itu pakai S kuadrat. Gitu ya. Jadi dibedakan tadi ada variansi. Nah, sekarang ada simpangan baku. Itu akar dari variansi. Contoh masih sama data penjualan tadi, kita mau mencari simpangan baku untuk wilayah Bandung dan wilayah Cirebon. Nah, ini yang wilayah Bandung. Tadi rata-ratanya 150 ya. Makanya dikurangi 150. Jadi min 60, min 40, 70, min 10, 10, 30. Jadi dikurangi 150. Kalau udah kita kuadratkan, kita jumlah. Maka kalau kita gunakan yang rumus XI min X bar dikuadratkan, maka hasilnya sama dengan 2240 untuk variansi. Untuk simpangan bakunya ya tinggal kita akar 47,32. Seperti itu. Atau kita sebenarnya boleh juga menggunakan rumus yang kedua. Kalau rumus yang kedua tadi kita tidak harus mencari rata-ratanya atau tidak perlu mencari rata-ratanya. Cukup mencari XI kuadrat. Jadi ini XI ini semuanya kita kuadratkan. 90 kuadrat, 110 kuadrat, 220 kuadrat, 140 kuadrat, 160 kuadrat, dan 180 kuadrat kita kuadratkan. Terus ini kita jumlahkan. Nah, rumusnya tadi N sigma I dari 1 sampai N XI kuadrat min sigma I dari 1 sampai N XI dikuadratkan per N min 1. Sekarang kita lihat N. N itu banyaknya data. Di sini ada 6. Sigma XI dikuadratkan ini 146.200 yang ini. Terus min. Nah, ini sigma yang XI dikuadratkan. Nah, XI dikuadratkan itu berarti ini 900 ini.
900 itu kita kuadratkan. 900 dikuadratkan per n-1. Berarti 6 dikali 6-1. Ini kita kali, ini 900 kuadrat itu 810.000 per 630. Maka sama hasilnya. 2240. Itu untuk variasinya, untuk simpanan baku tinggal kita akar. Ya, jadi sama cara atau hasil menggunakan rumus pertama, yaitu XI min X bar dikuadratkan atau pakai rumus yang kedua akan menghasilkan hasil yang sama. Oke, ini untuk wilayah Cirebon. Kita kurangi dengan 150 dikuadratkan. Maka jadi totalnya 1000 dibagi n-1, 5, 200, akarnya 14,14. Ini kalau kita pakai cara yang kedua, ini hasilnya sama 14,14. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa variabilitas nilai penjualan di Kota Bandung ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan variabilitas nilai penjualan di Kota Cirebon. Ya, hasilnya ternyata yang Bandung variabilitasnya lebih tinggi. Oke, itu cukup pembahasan tentang ukuran variabilitas. Jadi di video pertama sudah kita bahas ada jangkauan, ada simpangan interkuartil, ada deviasi kuartil. Dan di video kedua ini kita bahas ada simpangan rata-rata, ada variansi, dan ada simpangan baku. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.